Kalau PKS, kalau saya lihat sih bukan karena ada tekanan, tapi menjadikan Anies leverage. Maksudnya? Sebagai daya tawar. Oh, Anies jadi barang dagangan. Jadi barang dagangan. Maksudnya gitu guys? Ya ujungnya kan begitu kan. Karena kan kepentingannya apa gitu. Dia kan bisa terus kan, pada akhirnya kan tetap mereka ada di sana. Jadi ketika dia mau berpindah, jadi itu kan apa sih? Dia kan nggak dalam tekanan, kan katanya 10 tahun. Iya. Tapi kalau tidak menggunakan Anies, maka tidak mendapatkan. Partai Keadilan Sejahtera tengah menyiapkan strategi untuk merebut pemilih Anies Baswedan agar beralih kepada Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Pasalnya, Anies dinilai memiliki basis pemilih yang cukup besar di DKI Jakarta. PKS telah memiliki pengalaman untuk menggalang suara di Pilgub DKI Jakarta. Pada tahun 2007, PKS mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain dan dapat meraih suara yang signifikan meski harus kalah. Sementara itu, pada 2017, PKS yang mengusung Anies Baswedan bisa menang meski secara elektabilitas kalah. PKS akan mencoba membuat pertemuan antara RK dan Anies Baswedan. Apalagi Anies juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta, sehingga memiliki pengalaman yang dapat dibagikan untuk RK yang merupakan bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Sementara relawan Anies Baswedan Qiz Khalifa mengatakan, setelah mengutarakan narasi tendensius kepada Anies sebagai cara untuk exit, menjadikan Anies hanya sebagai alat bergen, kini PKS meminta pendukungnya memberi dukungan. Kalian ikut setuju revisi Undang-Undang Pilkada, kalian dukung Bobi, lalu mengarang-arang narasi negatif. Setelah penjagalan berhasil, lalu berharap agar pemilih Anies Baswedan nyoblos RK dan Suwono di Pilgub DKI Jakarta. Kemudian Anda aspirasi yakin bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Saya yakin. Yakin? Pimpinan Semuanya PKS yang yakin? menyampaikan. Anda percaya, yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita membahalah aja agar rakyat mengaminkan Enggak. siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Ini simpel ya. Yang menyampaikan siapa? Enggak, kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Ya yakin, tapi Kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Aktivis sosial dan juga relawan Anies, Qiz Khalifa, menantang Mubahala, juru bicara PKS. Namun, juru bicara PKS tidak mau menanggapi mubahalah yang dilakukan oleh Qiz Khalifa. Hal itu menanggapi terkait pernyataan dari juru bicara PKS bahwa PKS memberikan tenggat waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari pasangan agar bisa memenuhi ambang batas pencalonan yaitu 22%. Namun sampai waktu yang telah ditentukan, PKS mengklaim bahwa Anies Baswedan tidak mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh PKS, yaitu membawa koalisi partai lain. Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat Ya, benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak nyambung. kebohongan. Ya Anda nggak Maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, Ya maka ngapain antara kita ada berdua? konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita Oh, berdua. ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan apa Kita emang? mau bahalah saja. Ya ngapain mau bahala orang kita Bahala yakin. sumpah. kok. Iya. Dan Agar kita bukan orang kan yang begini, terlibat. kan begini. Bisa Ngapain dijelaskan Anda mungkin menyeret-nyeret ke sesuatu yang Ini tidak teman-teman, terlibat? begini ya. Mendengar pernyataan dari juru bicara PKS, Qiz Khalifa langsung mengajaknya mubahalah karena Qiz menganggap bahwa partai yang sedang dihadapinya tersebut adalah partai dakwah, artinya partai tersebut menjunjung tinggi moralitas. Namun juru bicara PKS tersebut terlihat kaget dan tidak mau menanggapi tantangan mubahalah dari Qiz Khalifa. Bahala banyak yang Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu Ya. ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Sementara itu, Rocky Gerung yang mendengar perdebatan antara Qiz Khalifa dengan juru bicara PKS mengatakan bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Qiz Khalifa, mengingat partai PKS adalah menara moralitas, artinya tidak perlu saling bantah. Dengan sumpah tersebut, maka terlihat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Mungkin Qiz gak akan setajam itu kalau dia bicara bukan dengan PKS. Kan konstruksi moralnya di situ kan. Jadi sebetulnya yang hendak diuji adalah bukan kejujuran, tapi kepastian bahwa seseorang berbohong apa tidak, itu yang mau diuji itu.
Dasarnya itu kenapa? Ya karena politik adalah ujian tentang kebohongan gitu. Dan apa yang dilakukan, Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh Bang Gis itu yang seharusnya. Saya nggak akan berdebat dengan Paus Fransiskus soal kebenaran, dia pasti benar itu kan. Tapi dalam politik kita berdebat tentang siapa yang berbohong, bukan siapa yang benar. Caranya gimana? Ya barusan dibuktikan tadi itu. Oke, dengan sumpah tadi. Ya karena PKS itu adalah menara moral. Maka cara untuk membuktikan ya secara moral apa? Ya bersumpah aja. Kan PKS bukan partai sekuler yang bisa berbohong secara politis. Kan itu soalnya tuh.